Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kedatangan kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang motivasi Quran, yaitu jadikanlah Al-Quran sahabat di usia senja. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa kalau kita lihat di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, perjalanan kita berada di sini. Jadi kita berada di alam dunia. Setelah sebelumnya kita pun berada di alam roh, alam kandungan, dan juga saat ini kita berada di alam dunia. Lalu apakah kita berhenti di sini? Tentu tidak. Kita masih akan terus melakukan perjalanan yang disebut dengan alam kubur. Ya. Jadi kita yakin bahwa ada satu alam, yaitu alam kubur, di mana kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan meninggal dunia. Maka jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan hidup kita. Kita akan lanjut, kemudian juga ada namanya alam kehancuran, alam semesta, yaitu disebut dengan yaumil qiyamah. Ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana alam dunia hari kiamat tersebut. Bahkan kita pun saking keadaannya saat itu sangat genting sekali, ya. Kita tidak tahu apakah juga bisa membantu orang lain. Itu hari kehancuran alam semesta. Mungkin bapak-bapak masih ingat kejadian tsunami Aceh, ya Pak. Itu ada teman saya, kebetulan waktu itu saya masih SMA, Pak, waktu kejadian tsunami itu. Dia bercerita bahwa pada saat kejadian tsunami Aceh itu semua orang pada berhamburan dari rumah, ya, menghindar dari tsunami itu.
Bahkan yang terseret arusnya itu sampai bajunya itu sudah, ya mohon maaf, sudah tidak ada pakaian lagi menempel karena sudah sudah terseret ke sana kemari. Ya. Nah, pada saat itu tidak ada rasa malu gitu kan. Kenapa? Karena pikirannya sudah bagaimana bisa menyelamatkan diri. Nah, sama juga dengan hari akhirat nanti ya. Jadi itu suatu keadaan yang kita sibuk dengan bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita. Kemudian juga ada namanya padang mahsyar. Ya, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian syafaat, hisab. Ya, hisab itu apa Bapak Ibu? Hari perhitungan, di mana amal kita itu dihitung ya. Bagaimana amal baiknya, amal buruknya, di pencatatan semua itu yang disebut dengan yaumul hisab. Kemudian juga ada namanya penyerahan catatan amal. Amalan kita nanti diserahkan. Kemudian ada mizan. Mizan apa? Timbangan. Ya. Kemudian talaga, kemudian sirat. Nah, disinilah menentukan bahwa ya kita akan berjalan di atas sirat. Nah, di situ apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Harapan kita semua mudah-mudahan yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, perjalanan kita masih panjang. Ibarat Bapak Ibu mau perjalanan mudik ya. Bapak Ibu suka mudik, Ibu Bapak? Semakin lama kita merencanakan ya mudik, itu biasanya persiapannya jauh-jauh hari. Ya, apalagi kalau Lebaran itu Bapak Ibu, itu biasanya kalau yang naik pesawat ataupun kereta ataupun transportasi umum itu sudah sebulan sebelumnya sudah direncanakan. Saya kalau tidak sebulan sebelumnya pasti akan kehabisan. Ya, akan berapa hari di sana di kampung kita ya, baju disiapkan, semua disiapkan karena akan melakukan perjalanan mudik ya. Nah, pertanyaannya bagi kita semua Bapak Ibu, sudahkah kita mempersiapkan diri kita? Ya. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita agar pada saat perjalanan nanti kita semua diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa taala? Baik, kita akan lanjutkan. Menyadari terbatasnya waktu hidup di dunia adalah sebuah kebijaksanaan untuk mendasari langkah usia kita. Ya, jadi mulai hari ini ya, bahwa kita yakin hidup kita itu terbatas di dunia ini. Ya, ada di antara kita yang telah melewati separuh dari jatah hidupnya di dunia dalam kesia-siaan. Coba kita perhatikan ya Bapak Ibu, ada yang mohon maaf mungkin sudah usianya sudah lanjut tetapi masih belum ke masjid. Ada usianya yang sudah usia lanjut tapi belum bisa membaca Al-Qur'an. Banyak sekali ya. Nah, di penghujung usia terkadang kita menyadari bahwa belum banyak perbekalan yang kita miliki. Ya, baru kalau sudah usia tua begitu kita sadar, oh ternyata bekal saya belum banyak. Bekal saya belum banyak. Namun ini lebih baik daripada tersadar setelah memasuki liang lahat. Ya, lebih baik daripada kita sudah masuk liang lahat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasti sudah hafal nih ya. Ayo kita baca sama-sama ya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Surat apa Bapak Ibu?
Al-Kautsar. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ya, jangan sampai ya kita baru tersadar pada saat sudah di alam kubur. Nah, mengingat terbatasnya waktu dan masih banyaknya perbekalan yang perlu kita bawa, maka kita harus pandai memilih acuan hidup. Ya, kita harus pintar-pintar nih Bapak ya. Harus cerdas. Bagaimana ya kita manfaatkan waktu kita di dunia itu untuk selalu berikhtiar dan juga beramal soleh. Ya, sebaliknya ya, orang yang merugi yang dia tidak bisa memanfaatkan waktunya. Nah, acuan yang telah disediakan oleh Allah untuk hambanya agar tidak tersesat dan terlena dengan kehidupan yang sementara ini, ya, acuan yang dapat memberi berbagai hikmah yang dilapisi keindahan, itulah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya membeli sebuah alat elektronik misalnya, biasanya di alat itu atau di kardusnya itu ada petunjuk, betul ya? Petunjuk cara menggunakannya, cara perawatannya, servisnya. Atau jangan jauh-jauh mobil ya. Mobil itu sudah ada tuh buku petunjuknya tuh. Ya, setiap misalnya berapa kilometer itu harus ganti oli. Ya, setiap berapa kilometer harus ganti misalnya filter oli dan sebagainya, itu ada petunjuknya. Nah, petunjuk hidup kita di dunia ini adalah Al-Quran. Ya, maka sekali lagi kita seharusnya hidup di dunia ini berlandaskan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Barang siapa yang menyediakan diri untuk dekat dan bersahabat dengan Al-Quran akan terhindar dari kesalahan mengambil langkah dalam terbatasnya waktu di usia senja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuzu dzalik, rawahu Tirmidzi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa Nabi mengatakan umur umatnya itu tidak lebih dari ya itu ya 60-70 tahun, maka kita harus bersiap-siap. Ada di sini yang usianya udah 60? Ada ya? Atau saya lihat di sini masih muda-muda sih ya. Mungkin masih 50, masih 40 ya. Sudah kelebihan, Masya Allah. Bapak yang muazin tadi ya Pak? Muazin, yang azan tadi ya? Suaranya bagus Pak. Bapak mungkin sama ya, ada yang 60. Nah, maka kalau kita tahu, marilah kita mendekat kepada Allah. Salah satunya adalah dengan Al-Quran. Seandainya pun kita termasuk yang diberi usia panjang, maka tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk kebaikan dan menyiapkan perbekalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbekalah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, kita tidak tahu berapa lagi jatah hidup kita di dunia ini, tapi kita harus tetap berusaha agar hayat kita berakhir dengan husnul
khatimah. Maka ada suatu doa yang sering kita baca. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Ya, ada yang meninggalnya ketika sholat, ada yang meninggalnya ketika baca Al-Quran, ada yang meninggalnya ketika bekerja mencari nafkah yang halal. Insya Allah itu merupakan akhir hayat yang husnul khatimah. Tapi ada juga yang meninggalnya naudzubillah min dzalik su'ul khatimah. Ya, mohon maaf ketika ada seorang yang pemabuk, ya, maka bisa jadi ya akhir hayatnya dia dalam keadaan mabuk. Maka kata Profesor Dr. Quraisy Shihab, ya beliau pernah menyampaikan dalam tausiahnya, bagaimana agar kita husnul khatimah? Bagaimana agar kita mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah? Kata beliau, apa? Dalam waktu 24 jam itu, maka jadikan seluruhnya itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba bapak-bapak bangun tidur, ya, ngambil wudhu, ya, sholat tahajud, kemudian sholat subuh, bekerja, ya, sholat zuhur, sholat asar, pulang, berdakwah dan sebagainya. Itu adalah 24 jam itu, ya, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Quraisy Shihab, insyaallah itu husnul khatimah. Ya, sebaliknya kalau dalam 24 jam itu ada aktivitas yang mohon maaf ya, yang maksiat, mencuri, korupsi, maka nauzubillah min dzalik, ya, malaikat maut bisa saja datang menjemput kita. Maka sekali lagi, mari kita jadikan waktu kita itu untuk selalu beribadah kepada Allah agar Allah memberikan kita husnul khatimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya ada orang di antara kalian yang selama ini beramal dengan perbuatan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka sudah hampir 1 hasta saja. Namun telah mendahuluinya ketetapan takdir sehingga dia beramal dengan perbuatan surga, maka ia pun akhirnya masuk surga. Ada ya, jadi di usia senjanya dia bertobat kepada Allah, ya, sehingga akhirnya dia husnul khatimah. Maka rahmat Allah adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Ya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ingatlah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga semata-mata karena amalnya. Seseorang sahabat bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Jadi bapak-bapak, kalau ditanya yang memasukkan kita ke dalam surga itu amalan kita atau bukan? Bukan, tapi apa? Rahmat. Tapi amalan juga di dalam Al-Quran disebutkan, barang siapa yang beramal soleh maka akan masuk surga. Lalu kalau begitu kontradiksi dong. Yang satu ayat mengatakan bahwa yang memasukkan kita ke surga adalah rahmat Allah, sementara satu ayat yang lain menyatakan bahwa yang memasukkan kita surga itu adalah amalan soleh kita. Nah gimana nih bapak-bapak? Nah para ulama menjelaskan bahwa hakikatnya amalan soleh kita itu bagian dari rahmat Allah. Bapak-bapak datang ke masjid Baitus Salam, itu bagian dari rahmat Allah. Bapak-bapak membaca Al-Quran, bagian dari rahmat Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu memberikan infak, itu bagian dari rahmat Allah. Maka dalam hal ini betul sekali bahwa yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabun. Dialah Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Makanya pada saat orang lain memberikan salam, itu adalah bagian dari doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa Bapak Ibu? Keselamatan. Assalamu warahmatullahi dan rahmat. Ya, makanya kita harus membiasakan ifsus salam, tebarkan salam. Ya, ketemu di jalan assalamualaikum, masuk ke rumah assalamualaikum, itu doa gitu ya. Bisa jadi selama ini kita terhindar dari musibah, bisa jadi karena doa tersebut. Ya, mungkin setiap hari selalu kita diberikan salam ya. Jangan sekarang diganti salam itu ya. Ya boleh aja sih selamat pagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ketemu di jalan assalamualaikum. Kalau anak muda, hey bro, ya, daripada gitu assalamualaikum. Karena itu adalah sebuah doa agar kita mendapatkan rahmat ya, warahmatullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyampaikan bahwa semua hamba akan kembali kepada Allah dan di sana akan diberlakukan hukuman atau ganjaran. Nah, mumpung kita masih hidup di dunia ini, maka berusahalah untuk mengikuti sebab-sebab yang bisa mendatangkan rahmatnya. Jadi rahmat Allah itu Bapak Ibu tidak begitu saja datang. Ada sebab-sebabnya datang. Ya, ini kita hadir di sini itu juga mengundang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta berusaha untuk menjauhi sebab-sebab yang bisa membawa kepada azabnya, yaitu durhaka kepada Allah. Ya, jadi yang pertama sekali lagi kita harus mengikuti sebab-sebab bagaimana agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah dan bagaimana agar kita terhindar dari sesuatu yang membawa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini Al-Qur'an berbicara tentang usia 40. Kata Allah, maka tatkala manusia telah sampai pada usia kematangannya dan sampai pada 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tua, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Ya, jadi secara spesifik Allah menjelaskan terkait dengan usia ini Bapak Ibu, usia 40. Ya, ibarat kata kalau sudah masuk ke 40 itu, ya itu sudah masuk ke usia yang matang. Ya, dia sudah
ya sudah berpengalaman lah dalam hidup. Dalam hal ini doanya yang pertama adalah syukur, ya. Jadi kalau sudah usia 40 itu ya sering-sering bersyukur Bapak Ibu. Ya, karena kenapa? Ya Allah sudah memberikan begitu banyak kenikmatan usia itu. Ya, alhamdulillah. Kesadaran untuk selalu bersyukur itu menjadi salah satu poin penting dalam menghadapi usia senja. Ya, kenapa? Karena pahit dan getirnya yang sudah dilalui di masa kehidupan itu cukup memadai untuk menjadi pelajaran. Ya, jadi kalau sudah 40 itu sudah kita tahu, oh seperti ini ya, gitu kan. Oh seperti itu loh ya. Ya, betapa besar karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita, baik langsung kepada diri sendiri maupun melalui orang tua. Dan orang tua memberikan kita makanan, ya. Melalui orang tua juga kita bisa bersekolah, bisa mondok, bisa kuliah, ya. Ada di sini orang tua yang mengirimkan anaknya ke pondok pesantren, ada ya. Itu bagian dari kenikmatan juga. Alhamdulillah saya dulu dari kelas 5 SD, ya, itu sudah dimasukin ke pondok, Pak. Kemudian SMP di pondok pesantren. Maka saya sangat berterima kasih sekali kepada orang tua. Itu adalah bagian dari karunia Allah, ya, melalui orang tua kita. Betapa waktu yang tersisa tidak cukup untuk menebus dosa-dosa, apalagi memberikan kompensasi atas limpahan nikmat Allah kepadanya. Sangat jauh sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pak, kita bernafas bayar atau gratis, Pak? Gratis ya. Menghirup udara, ya, oksigen. Itu bayangkan kalau kita harus bayar, ya. Sekali bernapas misalnya bayarnya berapa, Pak? 100.000, ya. Keluar 100.000, 200.000. Oh, banyak sekali uangnya itu kalau keluar. Kalau kita hitung-hitung, ya. Itu baru nafas aja. Maka kata Allah tidak akan bisa kita menghitung nikmat Allah. Banyak sekali nikmat Allah, ya. Makanya nih Bapak-bapak, kalau sedikit ada masalah jangan buru-buru apa? Jangan buru-buru marah, buru-buru apa istilahnya? Marah ya kepada Allah. Ya Allah kok seperti ini ya, gitu kan. Karena kalau dibandingkan Bapak-bapak, lebih banyak nikmatnya yang diberikan Allah atau sebaliknya? Lebih banyak nikmatnya. Maka ketika kita mendapatkan ujian hidup, cobaan, maka serahkanlah kepada Allah, ya. Mudah-mudahan ya, ujian ini bisa salah satu ibadah kita. Ujian itu banyak ya, ada yang mungkin bapak-bapaknya soleh, anaknya yang mungkin tidak soleh gitu ya. Banyak gitu kan, ada yang ujiannya sakit gitu kan. Maka jalani. Karena kalau kita hitung-hitung sekali lagi, itu jauh lebih besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Di dalam Al-Quran, perintah bersyukur kepada Allah itu dibarengi dengan perintah bersyukur kepada orang tua. Ya, jadi sekali lagi sama juga terkait dengan berbakti kepada orang tua. Itu selalu biasanya dalam Al-Quran itu disandingkan gitu kan. Ya, jangan menyekutukan Allah dan berbaktilah kepada orang tua. Ya, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho orang tua. Maka ajarkan anak-anak kita untuk bisa menghormati orang tua. Ya. Beberapa waktu lalu ada orang tua saya datang, ya.
Kebetulan orang tua dari Tasik, Bapak. Ada yang dari Tasik sini? Datang ke rumah kan. Memang saya minta untuk ya ke rumah gitu. Karena kalau ke kita yang ke sana mungkin nggak terlalu rutin gitu ya saat ini. Jadi kadang-kadang saya yang meminta bapak saya untuk datang. Alhamdulillah bisa main dengan cucunya, bisa ngobrol ya, gimana kondisinya, gimana adik-adik saya di kampung kan. Gimana ada apa ada masalah atau tidak gitu kan, ngobrol gitu. Nah, itu bagian daripada salah satunya adalah bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua. Bersyukur kepada Allah utamanya dilakukan dengan menunaikan salat fardu 5 waktu dan senantiasa dekat dengan Al-Quran. Nah ini ya, saya sangat memprihatinkan sekali. Kemarin itu saya pergi ke daerah Sudirman, Bapak. Kebetulan ada kegiatan di sana, ada kegiatan kantor hari Jumat ya. Itu jam 11:30 itu jalanan masih rame. Jalanan masih rame. Ya, ada yang masih terjebak macet, ada yang masih makan dan sebagainya. Sampai akhirnya saya cari-cari masjid ya. Karena kan saya di sana kan masjid itu terbatas lah ya. Saya tanyakan ke tukang Gojek ya gitu. Pak, di sini masjid terdekat di mana? Emang mau kemana Pak? Emang saya mau sholat Jumat. Emang sekarang hari Jumat ya? Iya hari Jumat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dia sangat menyesal sekali. Saya nggak tahu kalau ini hari Jumat kayaknya. Akhirnya, ya udah Bapak ikut saya aja gratis ya. Akhirnya saya dianterin sama Gojek itu ke masjid terdekat. Dan masjidnya sudah penuh gitu kan. Nah jadi banyak ternyata yang bahkan Jumatan pun orang masih di jalan. Ya, jadi sholat ada berapa waktu? 5 waktu. Ya. Sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah. Ya. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, kata Nabi SAW. Ya. Jadi amalan yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah adalah salat. Kalau salatnya baik, maka amalannya juga baik. Tapi kalau salatnya buruk, maka yang lainnya juga buruk. Ya. Salat juga bagian dari wasiat terakhir kepada Rasulullah kepada umatnya. Inna min akhiri wasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Wasiat terakhir Rasulullah kepada umatnya adalah salat. 3 kali bilang salat, salat, salat. Ya. Maka kalau ada ya saudara-saudara kita yang belum melakukan sholat 5 waktu, maka kita berikan nasihat, kita ajak, ayo kita sholat, ayo kita sholat. Dan yang terakhir adalah bersyukur kepada orang tua, dilakukan dengan cara mendoakan mereka ya setiap usai menunaikan sholat. Salah satunya itu minimal kita doakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap sholat kita sering baca doa itu. Rabbighfirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan berikanlah kasih sayang kepada mereka berdua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua menyayangi sejak aku waktu kecil. Anak-anak kita diajarkan selalu mendoakan orang tuanya? Kayaknya enggak, Pak, ya. Karena kadang-kadang kalau habis sholat, anak-anak itu langsung lari gitu kan, enggak duduk dulu, enggak berzikir dulu. Maka ajarkanlah doa itu, ya.
Karena doa anak kepada orang tuanya itu adalah suatu amalan yang tidak akan terputus. Nah, kembali kepada bagaimana kita mendekat dengan Al-Quran, ada 4 tahapannya Bapak Ibu. Tahapan yang pertama adalah paksakan diri kita untuk bisa membaca Al-Quran setiap hari. Jadi yang pertama itu dipaksa. Ya, dipaksa dulu. Ini Al-Quran, ya Allah, malas sekali gitu kan? Paksa aja baca dulu, sehari baca Al-Quran. Kalau sudah dipaksa, nanti akan berubah menjadi kebiasaan. Ya, akhirnya biasa setiap maghrib kita membaca Al-Quran, setiap subuh kita membaca Al-Quran, siang kita membaca, akhirnya kebiasaan. Nah, setelah menjadi kebiasaan, maka berlanjut kebutuhan. Dalam artian apa? Merasa rugi kalau kita tidak membaca. Ya, kok rasanya kalau nggak baca Quran tuh kayak ada yang rasanya hilang gitu. Itu artinya dia sudah tahapannya ke level ketiga, merasa rugi kalau dia tidak membaca Al-Quran. Baru yang terakhir, yang keempat, itu dia sudah masuk ke level kenikmatan. Ya, wah ini kalau udah nikmat membaca Al-Quran, dia merasakan bahwa rugi sekali kalau tidak membaca. Ya, imam kita tadi bacaannya bagus ya. Mungkin sudah masuk ke level nikmat membaca Al-Quran. Nah, pertanyaannya kepada kita Bapak Ibu, ya, kita sudah masuk membaca Al-Quran itu masih kategori dipaksa, atau sudah mungkin alhamdulillah nih sudah mulai membiasakan, ya, atau sudah menjadi kebutuhan kita, ya, dan alhamdulillah kalau kita sudah masuk ke level kenikmatan. Ya, kenapa? Karena banyak sekali keutamaan dalam membaca Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah barang siapa yang sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian hadis yang kedua, man qara'a harfan min kitabillahi fahuwa asru amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Pertanyaannya, ada berapa huruf, Pak? Berapa, Pak? Kalau alif lam mimnya 3. Alif lam mim. Nah, kalau kita lihat hadis ini, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Berarti kita baca alif lam mim aja berapa pahala kita dapat? Pak, berapa? 30. Makanya di akhirat ada yang kaget kan, amalannya kok banyak banget gitu kan. Padahal amalan saya itu tidak terlalu banyak lah beramal saleh, sholat biasa gitu kan. Nah, ternyata dia pada saat hidup di dunia sering membaca Al-Quran, maka pahalanya akan terus dikali lipatkan. Ya. Kemudian yang ketiga, menghafalnya. Kita usahakan juga bisa mempunyai hafalan Al-Quran. Ya, minimal juz amma, ya, surat-surat juz 30. Karena akan memberikan kemuliaan kepada orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian juga bagi orang tuanya. Nah, bagi anak yang menghafal Al-Quran, yang mahir membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, itu di akhirat akan memakaikan mahkota. Ya, pengen ya kita nanti di akhirat mendapatkan mahkota dari anak kita. Kenapa? Karena anaknya pada saat bagaimana dipakaikan kepada kami semua itu karena anakmu telah menjadi ahli Quran. Dan yang kelima adalah syafaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran. Coba baca sama-sama. Iqra'ul Quran.
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Artinya Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti, akan datang fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada ahlinya, kepada para pembaca. Jadi ketika tidak ada pertolongan, maka Al-Qur'an akan datang, akan menjadi syafaat kepada para pembaca. Yang keenam adalah menggugurkan kewajiban. Ya, pada saat kita belajar Al-Qur'an, itu kita sudah menggugurkan kewajiban kita, bahwa Allah SWT berfirman, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Yang ketujuh, yang terakhir adalah tidak diganggu oleh setan. Coba Pak, yang dekat layar boleh dibaca Pak, artinya hadisnya. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, tahu kuburan Bapak? Biasanya apa di kuburan tuh? Sepi, takut. Ada yang masih takut lewat kuburan ya. Kalau zaman waktu kecil kan, permisi gitu, takut apa gitu. Jangan jadikan rumah-rumah kita Bapak Ibu itu seperti kuburan. Ya, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah maka tidak dimasuki oleh setan. Jadi Bapak Ibu, kalau di rumahnya itu dibacakan Al-Baqarah, itu setan akan lari dari rumah itu. Pernah suatu ketika saya menginap di rumah saudara sepupu saya, itu anaknya nangis. Ini jangan-jangan bisa jadi diganggu. Kemudian saya membaca surat Al-Baqarah. Saya baca Al-Baqarah 1 sampai 186 ya, tidak salah. Nah, itu dibaca, alhamdulillah setelah dibaca itu diam anak itu. Jadi rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan akan lari dari rumah itu. Ya, kalau kebanyakan Al-Baqarah bisa ayat kursi. Ya, bisa yang ayat yang terakhir, lillahi ma fis samawati dan seterusnya ya. Maka kalau kita ingin rumah kita menjadi rumah yang bercahaya, maka sering-seringlah kita membaca Al-Qur'an di rumah itu. Sebaliknya, kalau rumah itu jauh dari Al-Qur'an, maka hadis ini, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah itu akan tidak dimasuki oleh setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, senantiasa menjadikan hidup kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita. Ya, sebagaimana doa yang sering kita baca ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Ayo sama-sama ya, hafalkan doanya ya. Kita ulang lagi, 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabb
rabbal alamin. Ini artinya bagus sekali nih ya. Ya Allah, ya, kasih sayangilah daku dengan asbab Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai petunjuk dan rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah aku apa-apa yang aku lupa dari Al-Quran yang telah Engkau jelaskan, dan ajarilah apa-apa yang aku belum mengetahuinya. Dan karuniakanlah aku untuk selalu sempat membaca Al-Quran baik di waktu malam dan siang. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujjah bagiku, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan semesta alam. Ya, jadi ini selalu kita baca biasanya ketika kita selesai membaca Al-Quran. Agar apa tadi? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran itu sebagai imam kita, dan agar Allah mentakdirkan kita untuk selalu membaca baik di waktu malam maupun siang. Dan kita berdoa kepada Allah agar di hari akhir itu Al-Quran akan menjadi hujjah, akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mudah-mudahan kajian kita pagi ini ya menjadikan semangat kita untuk senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan senantiasa beramal soleh, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah hidayah dan taufik untuk selalu bisa dekat dengan Al-Quran, selalu membacanya, selalu menghafalnya, dan selalu mengamalkannya di dalam kehidupan kita, sehingga doa kita Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah, itu menjadi doa yang mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertemuan kita pagi hari ini menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa kita senantiasa ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu beribadah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.